Hai teman-teman, masih Ridwan dan selamat datang di podcast sebelum tidur. Selamat pagi, siang, sore, malam semua buat lo yang sedang mendengarkan ini kapanpun. Semoga lo selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Hari ini gue pengen bikin sebuah episode di mana gue mencoba membaca cerita dari lo yang mengirimkan cerita ke gue. Gue kemarin baru aja dapet DM, dia katanya pengen cerita gitu. Lucu banget sih sebenarnya ceritanya. Jadi gue langsung mulai baca aja kali ya. Kau pengen cerita dong, kenalin nama aku Putri. Aku pengen cerita masalah soal percintaan anak remaja gitu kak, tentang LDR sama pacar. Permasalahan dimulai waktu dia mulai PKL. I don't know PKL ini apa ya. Mulai PKL di luar kota selama jangka waktu 4 bulan. Sebelumnya dia yang aku tahu orangnya beneran tulus dan baik banget. Tapi gak tahu kenapa seminggu yang lalu aku mimpinya dia selingkuh sama cewek lain. Walaupun di mimpi itu aku masih nganggap santai aja lah karena cuma mimpi. Tapi setelah beberapa hari dari mimpi itu aku coba iseng buat buka followers IG-nya. Dan di situ aku ngeliat dia follow salah satu cewek yang domisilinya di daerah sana, tempat dia PKL lah intinya. Bahkan sampai ke akun second IG cewek tadi juga dia follow. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalau sekedar follow, tapi ini udah ke second IG-nya yang sebelumnya nggak dia kenal bahkan. Biasanya kalau udah sampai follow second IG sih menurutku udah lumayan deket ya kak. Sebelumnya aku selalu ada di highlights IG-nya, tapi setelah dia follow cewek itu aku nggak dimasukin lagi ke highlights IG-nya. Di situ aku tanyain ke dia via telepon karena kita lagi LDR. Aku tanya siapa yang duluan inisiatif di antara mereka untuk saling follow. Dia bohong. Lalu dia bohong. Dia bilang kalau cewek tersebut yang nge-follow dia duluan. Padahal jelas-jelas dia nge-follow second IG cewek tadi, tapi gak di-follow back sama ceweknya. Setelah itu karena dia takut aku pergi, dia ambil tindakan untuk nunjukin aku lagi ke highlights Instagramnya. Dan lucunya dia langsung nge-unfollow si IG tadi, biar gak ketahuan gitu kan maksudnya. Aku yang sebelumnya berpikir untuk tetap positive thinking, lama-kelamaan berpikir negatif sama sikapnya dia. Dia ngirimin screenshot ke gue. Screenshot cowoknya. Intinya nih cowok ngechat ke Putri ini bilang kayak aku cuma adore aja sama cewek itu, suka tapi dalam konteks sexual way. Ya mungkin cewek itu seksi apa gimana, terus kayaknya si cowok ini kayak tergoda gitulah. Tapi gak aku DM, kata si cowok ini. Lalu Putri bilang lagi, aku coba masih untuk bersikap sadar dan sabar untuk kasih dia kesempatan ngejawab pertanyaan dari aku tentang alasan sejujurnya kenapa dia nge-follow. Tapi yang aku dapat malah chat kayak gitu. Ternyata dia nge-follow cuma dalam konteks nafsu doang. Di situ aku ngerasa sakit hati banget kak sama ucapan dia. Aku di situ ngambil keputusan untuk langsung mengakhiri hubungan sama dia. Karena aku berpikir ngapain sih aku selama ini jaga hati atau nyanyain hati sama orang yang dengan mudahnya nafsu dan tergoda sama cewek lain. Setelah aku ambil keputusan itu, akhirnya besok aku langsung coba cari informasi tentang si cewek. Dan aku tambah sakit hati lagi karena yang dia maksud itu, sorry to say, cewek yang no value, downgrade kak. Aku sakit hati banget, masa aku disamain dengan setara cewek begitu. Aku di sini kak, mungkin di sini kakak bisa ngelihat istilah konteks nafsu yang dia maksud. Ya ceweknya sebenarnya ceweknya nggak pakai baju seksi sih ya, cuma pakai baju tank top doang.
Aku sakit hati banget masa aku disamain dengan cewek yang begitu. Mungkin di sini kakak bisa ngeliat konteksnya. Dan ditambah besok harinya dia ngefollow kembali si cewek tadi dan bahkan nge-like postingan terbaru cewek tersebut. Di situ aku ngerasa dia nggak setulus dan sebaik yang dipikirin. Setelah Kak Ridwan lihat cerita ini, menurut kakak cowok ini emang berniat untuk selingkuh kah? Menurut kakak kenapa sih cowok kalau selingkuh pilihannya malah tipe cewek yang downgrade? Gak masalah sih kak kalau si cowok naksir sama cewek bervalue. Berarti kitanya harus introspeksi diri untuk lebih baik. Aduh aku pengen banyak nanggepin satu-satu, cuma ntar dulu deh. Tapi kalau modelan cewek downgrade, sakit hati banget kak pikirannya. Mikirinnya wak-wak. Mungkin itu aja sih kak cerita yang pengen aku sampaikan. Aku pengen ngomongin tadi tuh ada beberapa hal yang pengen aku sampein Putri. Pertama-tama thank you kamu udah ngirimin cerita ini. Intinya ini ada orang yang merasa sedang diselingkuhin sama cowoknya karena cowoknya nggak follow cewek lain di domisili tersebut, yang mana kata cowoknya ya udahlah karena emang gue suka aja. Ya mungkin karena ceweknya seksi menurut cowok itu. Urusan ngefollow ya, Put, pertama-tama aku nggak tahu ya, maksudnya kalau ngefollow cewek-cewek, aku juga ngefollow banyak cewek lagi di Instagram yang cakep-cakep gitu. Dan apakah itu bisa dibilang selingkuh? Menurutku nggak juga, karena kadang-kadang justru cewek-cewek yang di follow di Instagram itu mostly adalah cewek-cewek yang kita tahu cantik banget satu, dan mostly aku sih tahu diri kalau aku nggak bisa nge-reach mereka anyway gitu, kayak ya aku jauh di level di bawah mereka. Tapi kan di sini konteksnya kamu merasa cewek ini mungkin secara value di bawah kamu. Aku tuh nggak tahu ya, maksudnya when it comes to kamu bilang dia downgrade gitu, mungkin ada baiknya Putri untuk tidak ngejudge dia value-nya lebih rendah dari kamu karena kamu pun tidak kenal sama dia siapa. Bukannya aku tidak membela kamu ya, tapi when it comes to downgrade kan kita nggak bisa menilai dari cara berpakaian orang, karena dari yang aku lihat foto-foto yang kamu kirim kayak just because perempuan ini pakaiannya mungkin menurutku bahkan ini masih dalam batas wajar. Aku nggak tahu kamu merasa dia downgrade-nya dari segi value yang mana. Cuma ya aku tahu lah mungkin di luar sana perselingkuhan Virgaun dan istrinya yang dibilang Virgaun downgrade, selingkuh selalu downgrade segala macam. Cuma siapa kita sih ngejudge seorang untuk bilang cewek itu tidak bervalue gitu, yang kita nggak tahu mereka siapa sebenarnya. Satu, wisely-nya adalah nggak usah berpikir kalau perempuan tadi value-nya tidak ada gitu, atau value-nya di bawahmu. Sebaiknya sih jangan berpikir begitu. Kemudian kamu juga bilang kamu bilang Putri sakit hati banget kalau aku disamain dengan setara cewek begitu. Well, ya mungkin kalian beda kelas, tapi maksudnya kayaknya nggak perlu di-compare juga gitu. Maksudnya nggak usah ngebanding-bandingin dirimu sama orang lain juga gitu, karena menurutku kayaknya setiap orang punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing anyway. Kamu bilang juga ketika dia nge-follow lagi cewek tersebut dan nge-like postingan lagi cewek tersebut, kamu bilang kayak dia gak setulus dan sebaik yang kamu pikirin. Well, I don't know standarmu seperti apa, tapi mungkin kalau memang dengan cowokmu nge-follow dan nge-like postingan lain itu udah red flag banget kamu, ya gak apa-apa juga. Itu hakmu gitu. Terus kalau kamu nanya apakah sebenarnya cowok ini berniat untuk selingkuh, siapa aku untuk bisa ngejudge dia mau selingkuh apa enggak. Cuma ini kalau kita mau menganalisa by detektif gembel ya,
Kalau dia ngefollow dengan domisili yang sama gitu, dan dia bukan seleb di sana yang mungkin susah di reach, alias ya dia ordinary people kayak kita aja gitu, yang sekiranya kalau diajak kenalan masih mau, ya ada mungkin kayak, tau gak sih, ada beberapa orang yang nice try dulu aja, coba dulu aja ADM, kalau dibalas ya syukur, kalau enggak ya udah gitu. Jadi kalau ditanya apakah berniat untuk selingkuh, nggak tahu ya, mungkin ada, mungkin kalau ceweknya ngerespon akan terjadi selingkuh anyway gitu, cuma aku nggak tahu ya, karena aku nggak tahu kronologi exactnya apa yang terjadi sama cowokmu ya. Dan kenapa sih cowok kalau selingkuh pilihannya malah tipe cewek yang downgrade? Kenapa ya? Karena mungkin buat nyari yang di atasnya. Karena gini, mungkin kadang-kadang orang yang selingkuh tuh kenapa terlihatnya tuh orang ketiganya tuh adalah orang yang value-nya di bawah. Dan mungkin bagi cowoknya juga orang secara value di bawah pasangan intinya, karena emang niat mereka cuma selingkuh buat main-main doang kali ya. Kayak ya udah, I'm here just looking for fun gitu, karena gue punya pasangan. Ini akan menjadi short term relationship, ini gak akan kemana-mana karena gue masih punya pasangan anyway. Jadi buat apa gue cari yang value-nya di atas pasangan gue gitu. Ya walaupun gimana pun tidak ada pembenaran untuk itu gitu ya. Karena orang yang selingkuh tuh orang-orang pecundang yang gak tahu hubungannya mau diapain lagi aja mungkin ya. Kayak akhirnya dia mencari short escape dengan orang lain gitu, yang dia tahu kalau hubungan ini bisa dia kontrol, dan emang dia nggak berani untuk ngambil keputusan, entah mungkin cerai atau putus sama pasangannya karena ada banyak tanggung jawab mungkin yang harus diemban, anak atau apa segala macamnya, atau harga martabat keluarga. Jadi mereka memilih untuk kayak udah gitu. Ya makanya banyak cowok-cowok di sana selingkuhnya sama terapis pijat plus di luar sana kan. Aduh sorry banget nih Putri, omonganku kasar banget kayaknya. Tapi it is what it is gitu. Mungkin kenapa mereka downgrade karena mereka mencari short escape aja gitu, untuk memuaskan kepenuhan batin mereka dan segala macamnya. Lalu aku malah gak masalah sih Kak kalau si cowok naksir sama cewek yang bervalue. Berarti kan kitanya yang harus introspeksi diri untuk lebih baik. Nah ini aku juga gak setuju sih. Menurutku segala hal yang perselingkuhan tuh emang salah aja lagi gitu. Kayak ibarat kata level permasalahan di rumah tangga tuh perselingkuhan tuh adalah level paling tinggi tau. Selain split bill, selain beda agama, selain gak disetujui orang tua, keluarga, perselingkuhan tuh level masalahnya paling tinggi, stratanya paling di atas. Jadi no matter what, kayak apakah dia bervalue apa enggak, ya kalau kamu diselingkuhi dengan cewek yang bervalue apa enggak, ya salah aja, itu tuh udah fatal anyway. So gak usah berpikir kalau kamu yang harus introspeksi diri untuk jadi lebih baik. Menurutku ya kalian emang gak cocok aja. You guys just not meant to be aja, nggak bisa bersama lagi. Jadi nggak usah dipaksain. Jadi kamu nggak usah ada pikiran kayak sakit hati banget deh mikirin dia yang gini. Kamu malah sakit hati banget karena dia selingkuh sama orang yang downgrade. Menurut aku ketika dia downgrade harusnya kamu jauh lebih happy dong gitu. Kayak ya elah anjir selingkuhnya sama yang kayak gitu doang gitu. Ya misalnya gitu kali ya. Kayak justru malah lebih happy. Aku malah kalau diselingkuhin sama yang di atasku malah jadi makin sebel. Kayak anjir kalah saing lagi gitu. Malah kayak ada rasa kompetitif yang bete gitu loh. Cuma kalau sama yang downgrade ya udah ya lo pergilah. Mungkin emang lo gak pantas buat gue. Ya sana pergi gitu. Jadi mungkin cara untuk menyembuhkan patah hatinya adalah dengan merasa kayak oh ya udah gitu, emang selera lo rendah aja. Digituin aja Putri. Ya again sih gue harus ngomong kayak aku masih merasa kalau emang gak semua hubungan tuh bisa dipaksakan. Dan selingkuh tuh adalah salah satu faktor hubungan lo tuh emang gak cocok. Jadi ya udah,
move on aja. Dan umurmu masih 19 tahun anyway, you still young. Akan ada banyak laki-laki di luar sana yang bakal kamu temuin lagi, yang jauh lebih baik lagi. Dan pesanku cuma setiap ketemu laki-laki baru, jangan pernah merasa kalau dia yang paling hebat dan baik. Pada akhirnya semua laki-laki brengsek pada umurnya gitu. Semua laki-laki bajingan pada masanya. One of a kind ketika kamu menemukan laki-laki kayak B.J. Habibie, menemukan laki-laki kayak Pak SBY dengan istrinya almarhumah Ibu Ani Yudhoyono, sesetia itu. One of a kind. So ya udah, maksudnya live your life. Jalanin aja, arahnya mau kemana, ikutin aja. Gak usah terlalu berekspektasi yang tinggi sama cowok. Biasa-biasa aja, ya gak apa-apa buat suka dan berharap sama cowok, tapi don't put any expectation yang tinggi banget sampai ngebuat kamu bermanifestasi yang jauh. Gak usah pernah berpikir kalau cowokmu akan setia padamu sepanjang hubungan kalian. Pada akhirnya mungkin bisa jadi selingkuh, atau mungkin bahkan kamunya juga akan selingkuh pada masanya. Pada akhirnya kita semua manusia ngelakuin kesalahan. So ya udah, segala kepahitan yang mungkin kamu alamin sekarang, segala hal yang menyebalkan, ditelan aja. Ibarat kata kalau kamu habis makan ikan terus durinya nyangkut di tenggorokan kan, pada akhirnya ditelan aja ya. Ditelan aja sampai akhirnya kita buang lagi gitu. Telan aja pakai nasi gitu. Ya mungkin kamu bisa telan aja dengan segala aktivitas atau hal-hal menyenangkan di luar sana yang bisa kamu lakukan, apapun itu. Well, I guess Oke, aku baca lagi pesan yang terakhir. Aku udah coba maafin kak untuk sekedar menjalin silaturahmi. Well, itu bagus banget menurutku. Kalau balikan big no, gak usah balikan lah. Masih banyak cowok di luar sana. Walaupun ini terkesan umum banget ya, masih banyak cowok di luar sana, tapi it is what it is tau. Daripada kita mikirin yang lama-lama. Aku yang berpikir selama ini dia tulus dan kelihatan sayang pun gak menjamin untuk setia. Iya banget, makanya gak usah naruh ekspektasi yang tinggi. Terlepas dari apapun itu, sekarang aku lebih termotivasi untuk jadi cewek bervalue dan mengupgrade diri jadi lebih baik. Good, itu aja, lebih baik seperti itu. Ya semakin baik dirimu, semakin akhirnya nanti cowok tuh juga punya standar kan sama perempuan, kayak dia milihnya mau yang gimana gitu. Semakin baik dirimu, semakin kamu masuk dalam, ya kita menjadi golongan-golongan baik yang dicari sebagai pasangan. Itu aja kali. Thank you Putri sudah mengirimkan ceritanya. I hope ini berarti baik buat kamu, dan semoga kamu selalu bahagia seterus dan selamanya. Gue Ridwan Handoko pamit. Spread the love, not hate. Bye bye.